Jangan ucapkan yang buruk. Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah berikan aku hidayah. Ya Allah mudahkan aku supaya beribadah kepadamu. Ya Allah jauhkan dariku sifat ini misalnya. Selalu ucapkan yang baik kepada. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan wal afina 'anin nas. Yang suka memaafkan banyak manusia, bukan hanya satu orang, ya. Banyak orang. Berulang kali terjadi dalam hidupnya. Mudah sekali memaafkan, sudahlah gitu lah. Tapi tetap ya, dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang. Kemudian surah Asy-Syura, ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau, ayat 43. Yang bunyinya, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar gangguan orang dan memaafkan, sudahlah, gitulah. Orang bodoh, orang nggak paham. Maka sesungguhnya ya, itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman, dalam bab ini, bab 75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, hadis nomor 648 dari awal belajar. Betul, alhamdulillah kita sudah mempelajari 648 hadis, bahkan lebih daripada itu, karena terkadang dalam satu urut nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Qala laqad lakitu min qaumiki wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawm al-'aqabah. Idh 'aradtu nafsi 'ala ibni abdi Yalayl ibn abdi Yalayl ibn abdi Kullal." Falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu ya Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu aku menawarkan diri kepada putra Abdullail bin Abdu Kulal. Ternyata dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarn Tha'alib. Ya. Ini ada tulisan footnote nomor 507. Tempat ihram atau miqat bagi penduduk Najd. Juga disebut Qarnul Manazil. Ya. Yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku
dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu, agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan Akhsyabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadits ini kita jelaskan dulu secara global ya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di pandangan para sahabat, memang yang kejadian Uhud ya, pada saat Nabi SAW memerintahkan agar 50 pemanah tidak boleh turun dari bukit pemanah, dan ternyata ada 43 orang yang memaksakan diri untuk turun dan hanya melanggar perintah Nabi SAW, dan karena itu sebabnya pasukan muslimin terpukul mundur dan banyak korban, termasuk korban adalah paman kandung beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun ini mati syahid, tapi kejadian itu membuat Nabi berpikir kenapa harus ada seperti ini. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menangis sesedih pada saat kejadiannya Uhud, melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi radhiyallahu anhu. Yang penting Aisyah sempat bertanya pada saat itu, wahai Rasulullah, ada enggak sesuatu yang lebih berat bagi anda dibandingkan hari Uhud? Maka kata Nabi SAW, ada, yaitu gangguan-gangguan dari kaum wahai Aisyah. Kaum di sini maksudnya adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. Terutama pada saat aku di hari Aqabah. Aqabah ini letter-letternya adalah sebuah bukit yang tinggi yang bisa dinaikin ya. Dan ini digunakan juga istilah Aqabah di tempat jumrah. Nah, biasanya di musim haji Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mendakwahi orang-orang gitu, ya. Tapi ternyata penolakan terjadi. Lalu Nabi SAW mengambil inisiatif, berpikir, apa ini jalan keluarnya? Lalu Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif. Maka beliau pun pergi ke sana dan bertemu dengan pimpinannya. Nah, tadi disebutkan ya nama orang tersebut ya, Ibnu Abdi, Yalail ibni Abdi Kullal ya. Atau Kulal, maaf, Ibni Abdi Kulal. Dan ternyata dia juga menolak. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi meninggalkan Taif dalam kondisi saya sangat sedih. Mahmum. Sedih, kenapa agama yang ditolak? Padahal ini kebenaran. Nabi SAW tidak ingin kerajaan mereka. Tidak ingin apapun dari mereka. Cuma ingin mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Maka dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, saya terus berjalan tanpa saya sadari saya sudah sampai di Karnu Tha'alib atau Karnul Manazil. Wilayah Najd tadi sudah disebutkan, perjalanan sehari semalam dari Mekah. Jauh, jalan kaki ya. Maka Nabi SAW pada saat tiba di sana, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit memanggil, ternyata itu adalah Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, sungguh Tuhan Muhammad telah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan diutus denganku malaikat khusus mengurus seluruh gunung di muka bumi ini. Maka malaikat itu pun mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW, lalu kemudian mengatakan, hai Muhammad, Allah Tuhanmu telah mendengarkan gangguan kaummu kepadamu, penolakan mereka. Dan kalau kau ingin, perintahkan saja. Aku diutusin khusus untuk mendengar uritahmu apa. Suruh hukum mereka seperti apa, saya akan lakukan. Kalau kau ingin, saya akan mengambil dua gunung Akhsyabain, kemudian saya satukan supaya hancur mereka semuanya. Ada khilaf di antara ulama tentang masalah makna Akhsyabain. Apakah gunung itu adalah gunung yang ada di Mekah saja, sehingga dua gunung itu disatukan dan penduduk Mekah akhirnya kena hukuman pada saat itu? Atau Akhsyabain ini bisa juga gunung di Mekah sama di Taif. Jadi dua kota ini hilang dari sejarah manusia. Dalam beberapa buku sejarah saya pernah temukan, dalam beberapa athar disebutkan juga ya, riwayat, bahwasanya Jibril mengatakan, kalau kau terima ini, maka akan mereka dihancurkan dan dakwamu akan menyebar. Atau kalau kau bersabar, maka juga dakwamu akan diterima, akan menyebar. Maka Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan dalam akhir riwayat ini, sesungguhnya aku akan bersabar.
Dan aku berharap dari tulang sulbi mereka nanti, maksudnya keturunan mereka, keluar orang yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan subhanallah, doa Nabi SAW ini mustajab. Ya, harapan beliau mustajab. Keluar dari kota Taif, seorang perawi hadis yang paling banyak menyampaikan hadis dari kalangan laki-laki, Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, atau julukannya Abu Hurairah atau Abu Hir. Dan keluar dari penduduk Mekah, dari As bin Wa'il, ada Amr bin As. As bin Wa'il orang yang sangat benci Islam. Tapi Amr bin As masuk Islam. Keluar dari Abu Jahal, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Masuk Islam. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Tapi anaknya masuk Islam. Ya. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf, ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Masuk Islam. Safwan. Gitu ya. Jadi banyak yang lahir. Dari Al-Walid. Ya. Lahir Khalid bin Walid. Mereka orang-orang yang benci dengan Islam. Ayah-ayah mereka. Tapi dari keturunannya, keluar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran pertama, bahwasanya setiap orang beriman pasti akan diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza ahabba Allah 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Lalu apa manfaatnya Ustaz orang diuji? Kan gak enak orang terganggu. Baik, tujuannya banyak, hikmahnya banyak. Di antaranya adalah Anda akan menyadari kalau Anda punya Tuhan. Dan itu adalah panggilan yang sangat cepat agar Anda segera kembali ke Tuhan Anda. Karena kita kalau lagi sakit, diganggu orang, kita jadi lebih gampang untuk wudu, sholat, tunduk kepada Allah, minta agar diberikan jalan keluar. Itu tidak bisa kita dapatkan kalau lagi tidak ada masalah. Sulit sekali. Saya pernah hadapin masalah, mudah sekali kita netesin air mata kalau kita sedang hadapi masalah dan kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, kita mau menangis susah gitu kan. Sementara menangis, karena Allah SWT bagian daripada ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali dengannya, adalah seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, tidak akan tersentuh api 2 mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW melindung dari mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Wa min ainin la tadma. Dan jangan sampai Allah, mataku ini tidak pernah menangis gitu. Itu subhanallah, kalau ada masalah kita bisa rasakan dan mendapatkan itu. Kenikmatan yang mahal sekali. Jadi kita tahu kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepadanya. Pelajaran yang lain, Anda jadi meringkas umur Anda di atas ketaatan. Kalau orang kalau lagi ada masalah, dia sulit untuk berbuat dosa. Dosa itu kan terjadi kalau orang lagi banyak waktu lowongnya. Ya, lagi santai. Tapi kalau orang sakit, lagi ada masalah, dia tidak akan melakukan dosa. Dia ingin keluar dari permasalahannya, dia ingin mendapatkan solusinya. Kemudian yang ketiga, yang hikmah yang Anda bisa ambil dari masalah-masalah yang sedang terjadi dari ujian itu adalah Anda jadi ambil pelajaran dan dapat pengalaman hidup. Ya, ternyata ada orang yang berbuat begini dan kalian kita tidak terjerumus lagi. Kan jadi pelajaran. Dan itu mahal sekali. Tidak selamanya pelajaran itu teori, tapi bisa praktek lapangan. Kan gitu. Supaya Anda tidak jatuh di lubang 2 kali sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Ini yang pertama. Faedah kedua dari hadis. Ya. Dan itu tentu di sini diambil bagaimana Nabi SAW diuji. Ya. Faedah yang kedua dari hadis. Dakwah itu tidak selamanya diterima. Ada dakwah yang kita sampaikan diterima, ada dakwah tidak diterima. Itu umum. Tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa paksakan. Anda mau dengar, alhamdulillah. Anda mau ambil ilmunya, alhamdulillah. Itu manfaat buat Anda. Dan saya juga senang. Karena saya bisa mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau Anda tidak mau, saya nggak mungkin paksakan. Gitu kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Semua nabi-nabi menyampaikan dan diceritakan dalam Al-Quran. Mereka hanya balagul mubin. Menyampaikan saja. Dengan kejelasan. Selebihnya orang terima, tidak ada masalah. Itu hak mereka. Ya. Jadi dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan. Bukan penerimaan. Penyampaian. Kalau Anda berdakwah targetnya penerimaan. Kalau orang tidak terima, Anda jengkel. Tapi kalau Anda penyampaiannya, Anda tujuannya berdakwah untuk penyampaian informasi, maka sudah cukup. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita nggak harus memaksa orang atau sampai orang itu dapat hidayah. Mohon maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentunya ya dari masalah ini, bagaimana orang mukmin beriman kepada adanya malaikat. Adanya malaikat. Ya. Malaikat ini makhluk Allah SWT dan rukun iman kita yang kedua, mereka ada. Dan semua ini yang kita bisa lihat
pergantian siang malam ya. Fenomena setiap hari bisa saat kita lihat. Musim yang berganti ya. Bukan di Indonesia sekarang musim hujan, di Turki sekarang musim dingin dan ada salju gitu kan. Musim-musim pasti ada yang atur, nggak mungkin. Hujan itu datang satu tempat, turun hujan. Kemudian habis itu berhenti. Siapa yang mengatur kadarnya? Allah SWT menentukan, tapi Allah suruh malaikat yang mengatur dan menjalankan semua itu. Populasi manusia, hewan-hewan, segala macam hal diatur oleh malaikat. Termasuk gunung-gunung. Ya. Di sini disebutkan ada malaikat penjaga gunung. Dan dia diperintahkan khusus ya, oleh Allah SWT untuk menghukum orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Pelajaran keempat, lembutnya hati Nabi SAW, baiknya akhlaknya, ya, dan pemaafnya beliau. Ini saksi bahasan. Bagaimana beliau sudah disakitin, ditolak dakwanya, sakit hati, mahmum, merasa sedih, ditolak dakwanya. Bahkan dalam beberapa buku sirah disebutkan, buku sejarah, kalau pada saat ditolak dakwah beliau SAW di Taif, itu dilempari dengan batu. Setiap kali beliau jalan, kaki yang diangkat dilemparin batu, ya, jadi berdarah. Keluar dari kota Taif, ditutup pintu gerbang, seperti orang terusir, ditolak. Tapi beliau masih berharap hidayah sampai kepada mereka. Karena bagi beliau ini adalah orang-orang yang bodoh, belum faham. Begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Ini luar biasa. Gitu kan? Yang kelima, bagaimana seseorang itu dianjurkan agar selalu mendahulukan doa yang baik. Jangan ucapkan yang buruk. Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah, mudahkan aku supaya beribadah kepadamu. Ya Allah, jauhkan dariku sifat ini misalnya. Selalu ucapkan yang baik kepada istri, kepada suami. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah begini dan begitu. Kepada anak-anak. Jangan selalu nakal-nakal. Anak-anak aktif. Jangan selalu nakal. Kepada kendaraan kita, kepada harta kita. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Jangan. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan ini diambil dari potongan terakhir dari hadis. Bagaimana Nabi SAW mendoakan agar mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Ini penting. Ya. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini. Hadis nomor 649. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi, wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah, wa ma nila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala." Dari sini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, istri paling tahu tentang keadaan suami, suami paling tahu tentang keadaan istri. Bagaimana informasi dari seorang istri yang mulia ini? Dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tangan gak pernah mukul. Berapa banyak orang yang melanggar masalah ini? Pukul istrinya, pukul suaminya, pukul anaknya, ya, pukul temannya, jagoan. Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan itu. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, berperang. Ada musuh yang harus dipukul, ya. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun. Kemudian menuntut balas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah Ta'ala. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak mulia utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.